Banyak dari kita mungkin tidak sadar sering kita terjebak dalam perdebatan yang lebih emosional daripada logis. Misalnya, jika ketika kita merasa tersinggung, alih-alih merespon dengan tenang dan berdasarkan fakta, kita malah terbawa emosi, melontarkan argumen yang tidak relevan, atau bahkan menyerang pribadi lawan bicara. Emosi ini membuat kita kehilangan fokus pada inti masalah dan justru memperpanjang perdebatan tanpa ada solusi yang jelas. Akhirnya, perdebatan yang semula bisa diselesaikan dengan fakta dan logika berubah menjadi konflik yang tak berujung. Mengutamakan logika dalam perdebatan penting karena membantu kita tetap objektif, fokus, dan akhirnya menemukan solusi yang lebih baik. Berdebat adalah bagian integral dari interaksi sosial yang tak terhindarkan. Namun, tidak jarang perdebatan ini berubah menjadi konflik yang tidak produktif dan menyakitkan. Banyak dari kita mungkin pernah merasakan frustasi saat berhadapan dengan lawan bicara yang lebih memilih untuk menyerang pribadi timbang membahas isu yang relevan. Ketika kondisi beralih ke serangan karakter atau argumen yang tidak pada tempatnya, komunikasi yang seharusnya konstruktif justru menjadi rusak. Hal ini menciptakan atmosfer negatif yang menyulitkan pencarian solusi yang saling menguntungkan. Namun, ada pendekatan yang lebih efektif dalam berdebat, yaitu dengan berpegang pada logika dan fakta. Dengan mendasarkan argumen pada data yang benar dan penalaran yang rasional, kita tidak hanya memperlihatkan kematangan dan kemampuan berpikir kritis, tetapi juga membuka peluang untuk mencapai kesempatan yang lebih konstruktif. Mengutamakan fakta di atas emosi memungkinkan kita untuk menghindari berbagai kesalahan logika, seperti ad hominem, di mana fokus perdebatan berpindah dari isu utama ke serangan pribadi. Selain itu, menggunakan logika juga membantu menjaga diskusi tetap berfokus dan terarah. Dengan cara ini, kita bisa merespon argumen lawan dengan informasi yang relevan, bukan emosi yang membara. Pada akhirnya, berdebat dengan cara yang logis dan berbasis fakta tidak hanya meningkatkan kualitas diskusi, tetapi juga memperkuat hubungan interpersonal, karena semua pihak merasa dihargai dan didengar. Ini menciptakan suasana dialog yang lebih baik, di mana solusi-solusi cerdas dan bermanfaat dapat ditemukan dengan lebih mudah. Jadi, bagaimana caranya agar kita bisa berdebat dengan lebih efektif? Berikut beberapa langkah yang bisa kamu coba. Yang pertama adalah fokus pada fakta. Fokus pada fakta daripada opini pribadi adalah prinsip dasar yang sangat penting dalam setiap perdebatan yang konstruktif. Ketika kita berbicara dari sudut pandang pribadi atau berdasarkan perasaan, argumen kita seringkali bersifat subjektif dan mungkin tidak dapat dipertahankan. Di sisi lain, fakta dan data yang valid memberikan landasan yang kuat untuk argumen kita, menjadikannya lebih meyakinkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Menggunakan data yang faktual dan logis tidak hanya meningkatkan kredibilitas kita sebagai pembicara, tetapi juga mengurangi resiko terjadinya kesalahan berpikir yang umum, seperti generalisasi berlebihan atau serangan pribadi. Misalnya, dalam membahas isu sosial seperti pengangguran, menyajikan statistik resmi tentang tingkat pengangguran akan jauh lebih efektif dibandingkan sekedar menggunakan pendapat bahwa semua orang malas. Fakta tersebut memberikan konteks yang jelas dan dapat dipahami, memungkinkan lawan bicara untuk merespon dengan cara yang lebih terfokus pada isu yang sedang dibahas. Dengan mengedepankan fakta, kita juga mendorong budaya diskusi yang lebih sehat, di mana semua pihak merasa aman untuk berbagi informasi dan berdiskusi. Ini menciptakan suasana yang mendukung pertukaran ide dan gagasan yang lebih konstruktif. Selain itu, argumen yang didukung fakta lebih mungkin diterima oleh audiens yang lebih luas, karena orang cenderung lebih percaya pada informasi yang didasarkan oleh data dan penelitian. Pada akhirnya, berfokus pada fakta daripada opini pribadi tidak hanya memperkuat argumen kita, tetapi juga meningkatkan kualitas dialog secara keseluruhan, menghasilkan solusi yang lebih efektif dan inklusif. Yang kedua,
Jangan terpancing emosi. Dalam berdebat sangat penting untuk tidak terpancing emosi, terutama ketika lawan bicara mencoba menyerang pribadi kita atau mengalihkan perhatian dari isu yang sebenarnya. Serangan pribadi seringkali merupakan taktik defensif yang digunakan oleh mereka yang tidak memiliki argumen yang kuat. Ketika seseorang mulai menyerang karakter kita, itu bukan hanya sebuah bentuk ketidakmampuan untuk membahas topik yang relevan, tetapi juga merupakan bentuk distraksi yang dapat mengganggu fokus kita pada perdebatan yang sehat. Ketika kita terjebak dalam emosi seperti kemarahan atau frustasi, kita beresiko kehilangan kendali dan merespon dengan cara yang bisa memperburuk situasi. Sebaliknya, jika kita tetap tenang dan fokus pada argumen yang disampaikan, kita dapat menanggapi dengan lebih efektif dan logis. Mengingat bahwa serangan pribadi hanyalah cara untuk mengalihkan perhatian dari topik utama, memungkinkan kita untuk tetap berpegang pada substansi diskusi. Ini menciptakan kesempatan bagi kita untuk membuktikan bahwa kita mampu berargumen dengan baik tanpa harus terpengaruh oleh emosi yang negatif. Mengelola emosi dalam perdebatan juga menunjukkan kedewasaan dan kontrol diri. Dengan tetap tenang, kita tidak hanya mempertahankan kredibilitas diri, tetapi juga mendorong lawan bicara untuk beradaptasi dengan pendekatan yang lebih konstruktif. Dengan demikian, kita dapat menjaga jalannya diskusi tetap produktif dan terfokus pada isu yang sedang dibahas. Dalam jangka panjang, kemampuan untuk mengendalikan emosi dalam perdebatan akan memperkuat keterampilan komunikasi kita, membantu kita menjadi pendebat yang lebih efektif dan mampu mencapai solusi yang saling menguntungkan. Yang ketiga, selalu bertanya kepada diri sendiri. Pertanyaan kunci yang harus selalu kita tanyakan kepada diri sendiri saat berdebat adalah, apakah argumen ini benar-benar berhubungan dengan topik utama? Mempertahankan fokus pada isu yang sedang dibahas adalah esensial dalam menjaga kualitas dan produktivitas sebuah perdebatan. Ketika kita menyimpang dari topik, kita tidak hanya membuang-buang waktu, tetapi juga menciptakan kebingungan yang dapat merusak proses diskusi. Menjaga agar argumen tetap relevan membantu kita untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam dialog yang terarah dan berarti. Jika kita membahas isu tertentu, misalnya kebijakan publik, tetapi tiba-tiba beralih ke topik pribadi atau sejarah masa lalu seseorang, kita menciptakan distraksi yang tidak hanya mengalihkan perhatian, tapi juga bisa memicu konflik yang tidak perlu. Dalam konteks ini, penting untuk menyadari bahwa argumen yang tidak relevan tidak hanya memperlemah posisi kita, tetapi juga bisa membuat kita terlihat tidak mengerti tentang pokok bahasan yang sedang dibahas. Dengan bertanya kepada diri sendiri tentang relevansi argumen yang kita sampaikan, kita dapat meningkatkan kualitas kontribusi kita dalam diskusi. Hal ini juga mendorong lawan bicara untuk tetap berpegang pada isu utama dan meningkatkan kemungkinan untuk mencapai kesepakatan atau solusi yang saling menguntungkan. Ketika kita semua berfokus pada topik yang sama, perdebatan menjadi lebih produktif dan kita bisa lebih mudah menemukan titik temu di antara perbedaan pandangan. Dengan demikian, menjaga relevansi argumen tidak hanya menguntungkan kita, tetapi juga menciptakan ruang bagi dialog yang lebih konstruktif dan positif. Yang keempat, memberikan solusi. Dalam setiap diskusi atau perdebatan, penting untuk tidak hanya menolak argumen lawan bicara tanpa memberikan solusi yang konstruktif. Ketika kita terlibat dalam perdebatan, tujuan utamanya seharusnya bukan hanya untuk memenangkan argumen, tetapi juga untuk menciptakan kesepakatan atau pemahaman baru. Memberikan solusi bukan hanya menunjukkan bahwa kita berpikir kritis, tetapi juga mencerminkan bahwa kita menghargai pandangan orang lain dan berkomitmen untuk membangun dialog yang produktif. Misalnya, jika dalam perdebatan tentang kebijakan publik, kita menemukan bahwa ada beberapa argumen yang kurang valid, alih-alih hanya menolak pendapat lawan,
kita bisa memberikan alternatif untuk solusi yang lebih baik. Misalkan, jika seseorang berpendapat bahwa sebuah kebijakan tidak efektif, kita bisa menjelaskan mengapa kita berpikir sebaliknya dan menawarkan data atau penelitian yang mendukung pandangan kita, atau bahkan menyarankan perbaikan terhadap kebijakan tersebut. Dengan cara ini, diskusi yang sehat akan menciptakan lingkungan di mana semua pihak merasa didengarkan dan dihargai. Ketika semua peserta perdebatan merasa bahwa kontribusi mereka diakui, kemungkinan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan akan meningkat. Di samping itu, menawarkan solusi juga membantu kita membangun hubungan yang lebih baik dengan lawan bicara kita, membuka kemungkinan untuk diskusi lebih lanjut di masa depan. Dengan demikian, memberikan solusi saat berdebat bukan hanya memperkuat posisi kita, tapi juga membantu menciptakan budaya diskusi yang sehat. Kesepakatan atau pemahaman baru yang tercapai dari perdebatan yang konstruktif tidak hanya menguntungkan semua pihak, tetapi juga menciptakan peluang untuk kolaborasi dan inovasi di masa depan. Ketika kita merenungkan pengalaman kita dalam berdebat, seringkali kita menyadari bahwa banyak dari kita terjebak dalam perdebatan yang lebih dipengaruhi oleh emosi ketimbang logika. Misalnya, kita mungkin merasa marah atau frustasi ketika lawan bicara kita tidak sependapat dengan kita, dan kita merespon dengan emosi alih-alih itu fakta. Ini bisa mengakibatkan perdebatan yang tidak produktif dan membuat kita kehilangan fokus pada isu utama. Oleh karena itu, penting untuk membagikan pengalaman ini. Ajak teman-teman untuk berdiskusi tentang situasi serupa, dan dorong mereka untuk lebih fokus pada logika dalam berdebat. Dengan membagikan video ini, kita dapat membantu menciptakan kesadaran tentang pentingnya diskusi yang sehat dan produktif. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar tentang pengalamanmu, dan mari kita bersama-sama belajar dan berkembang dalam keterampilan berdebat yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.